kayak gini. Kayak gini. Yuki dah buat tak ya? Kalau udah buat 11. Tugas apa nih? Matematika. Apa? Aku nggak percaya diri loh, kayaknya yang ini benar. Tapi kayaknya yang ini benar jawabannya. Nggak ngerti tugas matematika, nggak bisa buat tugas matematika. Halo, Om Swastiastu. Salam genre. Perkenalkan, nama aku Ika Yuki Darlena dari PIK R Barasatya SMK Negeri 1 Kelungkung. Di sini aku akan ngejelasin tentang Road to Better Life with Life Skill. Sebelumnya, aku ingin tanya, teman-teman ada tahu nggak apa yang dimaksud dengan life skill? Kalau ada yang nggak tahu, sini aku jelasin. Secara sederhana, life skill bisa diartikan sebagai keterampilan hidup. Keterampilan hidup menurut WHO adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berpikiran positif yang pada akhirnya individu mampu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dalam hidupnya secara efektif. Adapun jenis-jenis dari keterampilan hidup, yang pertama adalah keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah kemampuan yang meliputi fisik, seperti berbicara, bergerak, meraba, dan mendengar. Adapun contoh keterampilan fisik adalah mampu mengelola dan memilih pola makan, waktu berolahraga, waktu beristirahat secara seimbang. Yang kedua adalah keterampilan mental. Keterampilan mental adalah kemampuan psikis seseorang yang meliputi perasaan dan pikiran seseorang. Adapun contoh perilaku keterampilan mental yaitu mengelola stres, berpikir positif, dan percaya diri. Yang ketiga adalah keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah kemampuan yang meliputi sikap maupun cara berkomunikasi seseorang. Bagaimana seseorang mengekspresikan emosinya dalam bersikap maupun berkomunikasi. Contoh dari keterampilan emosional adalah berani berpendapat, berani mengatakan tidak untuk menolak, serta mengontrol emosi saat berkomunikasi. Yang keempat adalah keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual adalah kemampuan kita memahami bahwa semua yang kita lakukan dan semua hasil yang kita dapatkan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dari situlah kita harus melakukan keterampilan-keterampilan spiritual seperti sembahyang maupun mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajaran agama. Yang kelima adalah keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan adalah kemampuan non-akademik yang dimiliki oleh seseorang seperti berwirausaha yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapat. Yang terakhir atau yang keenam adalah keterampilan menghadapi kesulitan atau adversity. Keterampilan menghadapi kesulitan adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan dan mampu melihat peluang saat dari kesulitan yang mereka alami. Ada 3 tipe seseorang dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah yang mudah menyerah, dalam artian saat seseorang itu mengalami kesulitan, mereka akan lari dari kesulitan tersebut dan menyerah. Yang kedua adalah mudah istirahat, dalam artian saat mereka menghadapi kesulitan, mereka akan menghadapi kesulitan tersebut, tapi di tengah-tengah jalan mereka akan berhenti dan melarikan diri dari kesulitan tersebut. Yang ketiga adalah pantang menyerah, adalah saat mereka mengalami kesulitan, mereka akan terus berusaha untuk menghadapi kesulitan tersebut. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih hubungan antara life skill dengan video cuplikan yang ada di depan video ini? Dalam video tersebut ada 2 orang remaja yang memiliki kesulitan yang sama. Yang satu tidak memiliki keterampilan di bidang tersebut dan melarikan diri, dan yang satunya lagi memiliki keterampilan di bidang tersebut tapi tidak percaya diri. Dari sini kita bisa melihat bahwa pentingnya sebuah keterampilan hidup, terutama untuk remaja, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Jika remaja tidak memiliki keterampilan hidup, maka mereka akan susah menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka dan cenderung melarikan diri. Peran keterampilan hidup sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang, terutama remaja. Sehingga melalui keterampilan hidup kita bisa berjalan menuju kehidupan yang lebih baik atau road to better life with life skill. Di sini aku akan mengutip sebuah kalimat, yaitu di dunia yang dingin kita harus menjadi seperti emas. Yang artinya di dunia yang dingin, yang banyak tuntutan, tantangan, permasalahan, dan kesulitan dalam hidup, kita harus menjadi seperti emas yang memiliki keterampilan dalam hidupnya. Demikian yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Aku tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.